Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas dan untuk kalian tahu pemirsa, di mana momen Pak Prabowo ya menjelaskan betapa pentingnya seorang Pak Jokowi bagi seorang Pak Prabowo pemirsa. Dan cerita ini langka dan masih banyak orang ya yang belum tahu. Artinya tidak ada cerita kalau Pak Prabowo itu akan meninggalkan Mas Gibran, apalagi Pak Jokowi. Prabowo tegaskan dari sekian banyak orang yang membantu atau yang berjasa untuk Pak Prabowo atas perjalanan hidupnya dan karirnya, ternyata Pak Jokowi lah yang paling berjasa. Baik dari pengembalian jabatan, penghormatan dari negara luar kepada Pak Prabowo, yang kata Rocky Gerung sempat ya. Kata Rocky Gerung, Prabowo itu lebih dihormati di negara luar daripada Pak Jokowi. Padahal jelas cerita Prabowo sendiri, penghormatan yang dilakukan oleh Menteri Negara Luar itu atas peran Jokowi kepadanya, bukan siapa-siapa. Karena sebelumnya Prabowo itu pernah pemirsa ditolak oleh negara luar, dan karena Jokowi lah Prabowo bisa diterima lagi. Dan bukan seperti apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dan gerombolannya yang katanya Prabowo itu lebih dihormati daripada Pak Jokowi oleh negara-negara luar. Padahal Prabowo ditegaskan hari ini bahwa peran Jokowi lah yang mengembalikan kepercayaan negara luar kepada Pak Prabowo. Dan ini langka sekali dan masih belum banyak orang yang tahu, dan biar kami tidak penasaran dan biar tidak panjang lebar terkait dengan bagaimana situasi yang terjadi pada seorang Pak Prabowo sampai hari ini. Punya jasa sama beliau gitu, Mas. Pasti aku yakin Pak Prabowo nggak mungkin semudah itu untuk melupakan. Ada beberapa cerita lah. Misalnya yang pertama, ketika Pak Jokowi waktu itu datang ke Kementerian Pertahanan. Ini saya dapat cerita dari beberapa orang yang hadir di situ, menyaksikan. Di situ Pak Prabowo katanya menyalami Pak Jokowi di sebuah ruangan, entah di kantornya Menteri Pertahanan. Menyalami Pak Jokowi, Pak Prabowo mengucapkan Pak Jokowi, terima kasih karena Bapak, kehormatan saya yang dulu dicabut, direnggut dan dijatuhkan dipulihkan oleh Bapak. Dulu di tempat ini saya dicopot kehormatan dan pangkat saya, dan saya jadi pesakitan waktu itu. Beliau ke luar negeri, jadi eksil sampai macam-macam kan kita tahu. Dan Pak Jokowi yang secara politik memulihkan kembali. Itu pertama. Yang kedua, Mas, ada cerita juga waktu Pak Prabowo, ini orang yang hadir membersamai beliau ya. Saya nggak mau sebut orangnya. Pernah cerita ketika Pak Prabowo pertama kali sebagai Menteri Pertahanan kembali ke dalam perjalanan menuju Amerika Serikat setelah sekian puluh tahun, sebagai orang yang punya record dianggap melakukan persoalan hak asasi manusia, itu tidak bisa masuk ke Amerika Serikat. Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Indonesia datang ke Amerika Serikat. Ketika beberapa saat sebelum tiba di Andrews Air Force Base gitu di Maryland, beliau kelihatan katanya sempat agak ragu gitu, agak ragu, agak gamang, agak resah, gelisah. Ditanya, kenapa Pak? Kok gelisah? Kok resah? Ini kan dream come true, Pak. Bapak bisa kembali lagi ke American soil. Enggak. Apa jadinya ya kalau saya nanti turun mendarat, terus saya dapat perlakuan yang kurang menyenangkan karena masa lalu yang itu, yang puluhan tahun itu saya rasakan. Apa ya? Jadi kita kan nggak pernah tahu apa yang dipikirin Amerika. Wah, tenang aja Pak, kayaknya Bapak enggak gitu, kata orang yang menemani beliau. Begitu sampai pesawat di Andrews, dan akhirnya Pak Prabowo disambut dengan upacara militer yang sangat megah, sangat gagah, dan sangat sakral. Dijemput langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika dan dilakukan upacara. Setelah itu Pak Prabowo pergi ke Pentagon untuk melakukan hal yang sama. Ada penandatanganan kerjasama segala macam, dan ada upacara militer. Yang cerita saya Ambasador Rosan Roslani waktu itu, duta besar kita Pak Rosan di Amerika. Nih, kalau ini on record, jadi bisa ceritakan. Ketika mau menaik tangga Pentagon, udah harusnya naik nih, Pak Prabowo diam di bawah sebentar. Loh, kata Pak Rosan, Pak, ayo naik. Tunggu dulu, San. Saya bisa apa enggak ya naik ya? Ini saya tempat yang dulu puluhan tahun menolak saya loh. Apa?
bisa nggak? Bismillah, baju Pak Prabowo naik. Hal-hal kayak gitu. Terus kemudian ya dia akhirnya bisa masuk Pentagon, dia bisa memulihkan kembali kehormatan dan nama baiknya di tempat yang dulu mungkin dianggap dia bagian dari celah dan noda yang selama ini tidak dianggap. Dulu pariah lah, Dulu pariah. Ya kan? Beberapa orang pasti jadi pariah sampai sekarang gitu. Tapi Pak Prabowo enggak gitu. Dan itu Pak Prabowo mengatribusikan kemungkinan itu dengan peluang atau kesempatan yang diberikan oleh Pak Jokowi. Siapa gitu. lagi? Jadi jasa Pak Jokowi lah yang. Iya, ini bicara mengenai hal itu. Siapa lagi yang punya jasa soal itu? Jadi sampai jadi presiden gitu. Kan kita tahu lah gimana kontribusi Pak Jokowi kepada Pak Prabowo dalam proses kandidasi kepresidenan. Aku yakin betul. Oh iya, nih Pak Luhut cerita nih. Ini Pak Luhut cerita. Nggak tahu boleh dikutip apa nggak boleh. Boleh lah. Pak Luhut baik lah sama kita lah ya. Jadi ketika pensiun Pak Jenderal Luhut, Jenderal Prabowo dan Jenderal Hendro Priyono itu bikin kongsi lah, bisnis gitu. Kita kan nggak ngerti bisnis bertiga tentara-tentara kan. Aku belajar sama Abu Rizal Bakri kata Pak Luhut. Hendro belajar sama Cetre, sama Pak Hairul Tanjung, sama Pak Cete. Nah Bowo ini gue nggak tahu belajar sama siapa nih. Cut the long story short, mereka akhirnya tadi berkongsi sampai akhirnya bubar gitu. Karena menganggap Pak Prabowo terlalu baik dengan mantan-mantan anak buahnya yang diberikan tempat untuk mengurus perusahaan. Meskipun secara kualifikasi jangan-jangan belum tentu bisa nih, atau tentara-tentara ini cocok apa enggak? Tapi mereka ini adalah orang-orang yang setia membersamai Pak Prabowo, bahkan di masa-masa yang sangat sulit gitu. Dan itu banyak banget kan Mas Sahal juga dengar cerita Pak Prabowo mengopeni orang. Luar biasa. Jadi saya dengar dari sejumlah orang lah yang menyatakan hal seperti itu. Betul. Nah ini menarik poin ini, dan ini sebenarnya cerita-cerita begini nih yang saya pengen dengar dari Didit ini, karena ya kita kan tadi yang kita bicarakan intimate view kan, intimate knowledge, sesuatu yang tidak kita peroleh dari survei, dari ilmu politik yang yang hardcore atau apa gitu. Nah tapi gini, ini menarik karena ini terkait dengan pertanyaan terakhir lah ya, karena dari tadi kamu kan lihat jam, karena ini pemirsa ini harus kasih tahu deh. Narsum kita ini juga akan menjadi host di tempat di Totpol. Jadi makanya masih ngamen ya. Jadi host di Totpol, jadi harus cepat-cepat. Dan tamunya siapa nanti? Mr. Q ya? Mr. Q. Yang udah jadi pejabat. Oh iya. Belum pernah kan wawancara Mr. Q sebagai pejabat kan? Setelah Totpol lah. Kita ini kan dari segi usia kan lebih tua ya, Cokro TV, tapi kan kita memberi apresiasi ya kepada Totpol sebagai sebagai kanal yang moncer di dalam belantika perpolitikan Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Tapi ini kembali ke soal tadi ya, soal hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini menarik karena saya mau mengaitkan dengan Mas Gibran sekarang ini, Wapres ya. Wapres ini kan belakangan diserang karena dianggap, jadi setelah dilantik kemudian gercep, datang ke MRT, datang ke uji coba makan bergizi gratis, bertemu Wapres atau petinggi dari Cina, pokoknya dia melakukan hal-hal yang begitu cepat gitu ya, dan kemudian dinarasikan atau dituduh nih pengen berambisi nyapres 2029 nih. Dan ini bagian dari rangkaian serangan terhadap Gibran yang dulunya diserang Samsul, Fufu Fafa, impeachment. Nah yang belakangan ini itu adalah tadi pengen ngejar 2029 jadi kontendernya Pak Prabowo. Dan posisi Gibran sekarang ini dikawal oleh para loyalisnya menteri-menteri Prabowo yang loyalis ke Jokowi. Ada Pak Bahlil. Nah, pokoknya mereka itulah yang istilahnya tuh jagain si Gibran ini gitu. Jadi narasi semacam ini muncul gitu belakangan. Bahkan setelah dari Magelang kemarin kan Gibran pulang duluan tuh. Wah, dia udah duluan pengen segera terlibat dalam upaya untuk ambisi 2029. Menurutmu gimana itu? Yang pertama Mas, lebih baik Mas Gibran banyak kerja seperti ini dibanding Mas Gibran itu menempatkan dirinya sebagai ban serep seperti Wapres sebelumnya. Itu apapun ya, itu harus kita apresiasi bahwa Mas Gibran punya inisiatif seperti itu. Yang kedua Mas Gibran ini kan kalau menurutku ya, itu orang yang sampai titik ini
selalu diragukan, dicemooh dan dianggap pribadi yang tidak siap dan dikarbit oleh orang tuanya. Gitu kan. Sehingga menurutku orang-orang seperti ini justru menyimpan potensi yang besar, dendamnya, kemarahannya, dan kekesalannya terhadap omongan dan anggapan orang itu banyak sekali memungkinkan untuk dia jadikan lecutan untuk dia bisa membuktikan bahwa omongan orang itu salah. Jadi menurutku ini ada mungkin persoalan psikologi, bukan persoalan ya, keadaan psikologis yang memungkinkan Mas Gibran seperti itu. Karena kita lihat misalnya ketika Mas Gibran di Solo dianggap karbitan, belum mampu, pengkhianati partai, gitu-gitulah. Karena bapaknya segala macam. Mas Gibran kan membuktikan hal yang berbeda kan, gitu. 100% berbeda. Bahwa kalau kita lihat Solo sekarang termasuk boleh dibilang meskipun dengan privilege-nya, tapi kan orang belum tentu punya privilege bisa memanfaatkan privilege-nya, Mas, untuk berbuat baik. Kemarin saya ini, Mas, ke Solo weekend kemarin ada acara sepak bola ya kan, Korea Seleção namanya bersama Coach Justin dan Komandan Bambang Pacul. Oke. Seru buat hore-hore bola aja, ngirim anak-anak Jawa Tengah mau ke Portugal main bola. Itu kita cek, Mas, saya cek ke beberapa lapangan karena untuk bikin training camp. Itu lapangan-lapangan, bahkan lapangan-lapangan training camp di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah perumahan gitu ya. Itu levelnya udah level world class, Mas. Kualitas rumputnya. Yang ngomong bukan aku, yang ngomong Coach Justin sama Abel Xavier. Abel Xavier itu mantan pemain tim nasional Portugal, Liverpool, AS Roma dan macam-macam yang udah bermain sama Totti, sama Gerrard, sama Rooney gitu-gitu. Bilang, "Ih, gila, ini kok rumput bagus banget," gitu. Maksudnya, itu kan maksudku cara Mas Gibran juga membuktikan omongan jelek orang gitu bahwa dia itu jadi pemimpin karena bapaknya aja. Ya, pembuktian-pembuktian itu kan yang kemudian akhirnya dirasakan oleh publik gitu. Nah, berikutnya, Mas, jadi saya punya pengalaman gitu sama anggota-anggota DPR yang dari artis. Anggota-anggota DPR dari artis setiap pemilu itu kan pasti caleg artis, siapa aja, berapa artis yang terpilih. Dan mostly, Mas, caleg-caleg artis yang kemudian terpilih karena dia diragukan, karena dia dicemooh, karena dia dianggap menjadi anggota DPR karena keartisannya. Itu pada akhirnya menjadi anggota-anggota DPR yang pada punya prestasi dan mereka belajar keras untuk bisa membuktikan bahwa orang-orang ini salah loh. Bang Miing waktu itu bikin banyak inisiasi tentang undang-undang pendidikan, soal kebudayaan, soal olahraga. Ada kemarin Farhan, Rieke Diah Pitaloka misalnya. Banyak produk-produk legislasi yang mereka inisiasi dan mereka bikin gitu. Berawal dari keraguan orang gitu. Dan aku tahu misalnya Mbak Krisdayanti, kakak sepupuku, Mbak Yanti itu, Mas, dilakukan orang macam-macam karena artis segala macam kan. Dia itu jadi salah satu anggota DPR yang paling sering turun ke lapangan gitu. Saya lupa datanya berapa. Paling banyak. Resesnya efektif, selalu turun ke lapangan. Dan dia belajar, saya tahu betul seminggu tuh 2-3 hari. Dia punya sisihkan waktu 2-3 jam untuk belajar hal-hal yang teknokratis mengenai komisinya. Aku karena menyaksikan. Kenapa? Aku tanya, kenapa kayak gini sih, Mbak? Ya aku pengen buktiin kalau aku tuh bukan karena artis aja gitu. Oke pemirsa, mungkin ya saya rasa cukup ya terkait dengan pembahasan kali ini ya. Seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan sekali lagi pemirsa, dan jangan gampang terprovokasi oleh gerombolan-gerombolan yang memang punya kepentingan pribadi katakanlah yang berkedok rakyat. Dan intinya pemirsa, tidak ada cerita istilahnya Pak Prabowo itu akan meninggalkan Mas Gibran dan apalagi Pak Jokowi ya. Dan sebaliknya terkait dengan narasi-narasi Rocky Gerung dan juga Refli Harun yang katanya Pak Prabowo itu lebih diterima, lebih dihormati oleh negara luar, itu sebenarnya tidak lepas dengan peran Pak Jokowi. Seperti apa pemirsa? Komentar kalian tulis di kolom komentar, dan salam demokrasi dan salam NKRI.